Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Bangkit. Kali ini ingin mencoba membahas salah satu ritual yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Sumba Barat. Nama ritual ini adalah ritual Pasola. Pasola adalah ritual berdarah yang mengharap hasil panen melimpah. Dimulai dari arti kata Pasola itu apa ya? Nah, pasola di sini diambil dari kata sola atau hola yang orang sana sebut sebagai jenis kayu lembing yang biasa digunakan untuk saling melempar di antara dua kelompok yang berlawanan di atas pacuan kuda. Nah, pasola di sini sebagai rangkaian upacara tradisional suku Marapu. Suku Marapu adalah agama asli masyarakat Sumba. Pasola biasanya melibatkan 4 kampung. Yang pertama ada kampung Kodi, yang kedua ada kampung Wanokaka, yang ketiga ada kampung Lamboya, yang keempat ada kampung Gaura. Nah, letaknya itu saling berdekatan. Biasanya juga Pasola digelar pada awal musim tanam, yaitu pada bulan Februari hingga Maret. Langsung ke proses bagaimana ritual ini berlangsung. Dan mengapa saya mengambil pasola ini? Karena di dalamnya ada banyak sekali unsur-unsur religi dan mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Proses ritual pasola ini tidak lengkap tanpa diawali dengan adat nyale. Nah, adat nyale di sini adalah ritual bersyukur karena telah ditandai dengan awal musim tanam dengan munculnya cacing-cacing nyale atau orang sana sebut di pinggir pantai. Nah, cacing nyale di sini juga mengandung mitos-mitos yang masih masyarakat percayai, yaitu di mana cacing nyale itu adalah sebelumnya berupa jelmaan seorang putri dari kerajaan Mandalika pada saat itu, yang dimana pada saat itu putri tersebut dihadapkan dengan dua pilihan seorang pangeran, dimana dua pangeran tersebut itu saling berebut putri tersebut. Nah, di sini putri menghindari keributan itu dengan cara dia melompat di pinggir tebing dekat pantai, lalu dia melompat, dan pada saat dia jatuh lalu dicari oleh pangeran tersebut, putri tersebut hilang, dan yang muncul adalah cacing-cacing. Nah, cacing-cacing tersebut biasa mereka sebut itu nyale. Nah, mitos yang berkembang tuh begitu. Setelah nyale dilakukan, biasanya dilakukan pada malam bulan purnama dari subuh hingga pagi hari. Nah, pagi harinya itu rangkaian upacara pasola, ritual pasola. Nah, sebelum ritual pasola, beberapa wanita pergi ziarah memakai pakaian yang rapih, menggunakan kebaya, mempersembahkan sirih pinang kepada leluhurnya. Proses-proses nyale, proses-proses ziarah itu saling terhubung, saling terikat dan saling melengkapi. Dimana jika ada salah satu ritual atau yang upacara yang tidak dilakukan, maka proses pasola pun tidak hikmat, bisa dibilang. Nah, lanjut kepada proses upacaranya. Pemain pasola yang menunggang kuda biasanya datang ke ketua adat untuk diberkati kudanya dan juga tubuh-tubuh mereka. Selain itu juga beberapa kelompok, beberapa warga, beberapa wisatawan juga berkumpul di satu lapangan yang luas di mana pasola itu akan digelar. Nah, di sini perang dua kelompok itu sungguh serius, sebagaimana
bermusuhan. Mereka melempar lembing, melempar tombak kepada tubuh-tubuh yang bermain di atas kuda. Nah, biasanya kelompok tersebut terdiri dari 100 orang pemuda yang menunggang kuda. Mereka saling menjatuhkan, saling melukai pada saat naik kuda itu. Kuda itu melaju kencang, melempar lembing sana sini hingga sampai tubuh-tubuh yang menunggang kuda itu terkena tombak hingga bercucuran darah. Nah, di sini darah yang bercucuran ke tanah mereka percayai sebagai persembahan kepada dewa bumi agar hasil panen dan tanahnya itu subur, tidak diganggu hama. Mereka percaya begitu. Lalu pasola tidak akan diberhentikan sebelum adanya pertumpahan darah pemain penunggang kuda tersebut. Setelah darah bercucuran atau kelompok itu saling beradu kekuatan, mengeluarkan darah, misalnya luka-luka, baru pasola dihentikan. Nah, mengapa